Datang di sini tahun 1986, tugas sebagai guru SMP. Sangat prihatin sekali dulu karena kedatangan kami dengan kawan-kawan berasal dari berbagai daerah. Sebenarnya saya masuk ke Sukadana ini tahun ini 79, Oktober 79. Waktu saya juga belum kenal Sukadana ini, macam apa ya, masuk di sini, tapi gereja itu belum ada waktu itu, dan sembahyang pun belum aku sembahyang itu belum tahun 79 itu belum aku sembahyang. Kita beribadah itu dari rumah ke rumah, terutama di rumah Pak Antonius Idem, itu tokoh masyarakat yang pertama di Kayong Utara ini. Baru saya ketemu dengan Pak Mikael Subasmin, orang Sleman. Jadi saya tanya, di gereja kita yang nggak ada di sini belum ada gereja apa sebenarnya? Nggak ada sembahyang kali setiap itu. Nggak ada, kita sembahyang pakai giling di rumah orang. Yang pertama di rumah Pak Idem, Pak Roda, Bapak Mata. Nah, jadi kami sembahyang hanya bentuk ibadat saja di tempat Pak Antonius Idem, di rumah Pak Wagai Harus, kemudian di tempat Pak Markus, lalu di tempat Pak Mikael, baru di rumah Pak Anselmus. Memang ingin berdoa, tapi kan umat sedikit, akhirnya tadi mengumpulkan tadi ke rumahnya. Dia ada ketua umat, selalu ketua umat. Nah, ketua umat ada kebijaksanaan untuk mengumpulkan ke rumah saja, kalau mau sembahyang bisa giliran ke rumah. Karena gereja memang belum ada. Jadi rumah-rumah yang waktu kita kumpul waktu itu, yang pokoknya yang umat yang tertua sinilah, yang sesepuh yang tertua. Pertama Pak Rengkang, Keuda, lalu Pak Wagai. Akhir 79 masuk tahun 80 baru saya bisa sembahyang gitu. Bergabung dengan kawan-kawan situ, Pak. Kawan situ tidak ada banyak, Kak. Paling ada beberapa kakak yang ada. Paling Pak Wagai, Pak Oda, Pak Mikael Subasmin, dengan ada beberapa orang polisi, 2 orang, Pak Dembab, polisi Dembab sekarang menyiarkan masih Tapang, Pak Seno entah mana sekarang saya tidak tahu lah Pak Seno. Sebelum itu datanglah teman kita dari Sintang, yaitu Pak Cunoy. Dia tugas ini sebagai guru SMA. Nah, di situ kami berembuk dengan berpikir bagaimana supaya ada tempat ibadah khususnya untuk yang beragama Katolik. Dan sempat juga kami minta tolong ke itu orang di dekat-dekat situ dengan pejabat lah. Kami minta rumah yang di sebelah Pak Markus, berbagai di rumah tentara itu, tapi sekarang jadi sasana tinju ya. Pernah jadi sasana tinju lagi Pak Daud. Pernah gak minta sembahyang sih itu, misa sih itu. Nah, karena kami sembahyang dari rumah ke rumah, itu banyak mendapat tantangan dari masyarakat. Contoh kalau kami Paskah atau Natal numpang di SD Sebagus, kadang masyarakat kurang senang dengan kita. Kadang-kadang atap dilempar pakai batu, kemudian sepeda dikempiskan oleh masyarakat. Nah, sehingga waktu pulang didorong sepeda itu pulang, yaitu sepeda Pak Wagai, lumayan jauh kan ke Sabang sana itu. Waktu itu Pastor Martinus dari Ketapang melayan umat di sini pakai sepeda. Nah, lama-lama karena sudah tua lalu dia pensiun, digantilah oleh Pastor Yarun Stop. Nah, pastor inilah tadi yang mendorong atau memotivasi masyarakat bagaimana supaya
Lida ini didirikan sebuah gereja. Si Mikael nih beritahu kami, terus beritahu Pak anu nih, Pak Pastor Jeron nih, oh Pastor aku udah hubungi orang no, tapi duit kita belum ada Pastor. Kata Pastor Jeron, enggak apa-apa duit enggak perlu, enggak khawatir lah dengan duit. Jadi maksud Pastor gimana? Duit saya siapkan, yang penting lokasinya ada dulu. Jadi pagi kami melihatlah lokasi itu. Nah, lalu kita sangat mensupport sekali karena Pastor Yehun Stop kalau mau cari lokasi. Nah, sebenarnya lokasi yang kita beli dulu di SD Sebagus di samping itu. Sekarang sudah dibeli oleh Pak Heropeles. Kemudian masyarakat di sini sangat komplain sekali, sangat tidak setuju gereja berdiri di Sukadana ini. Nah lokasi ini udah dibeli nih, lalu heboh lah orang tuh. Kalau udah kita buat gereja situ, heboh lah orang tuh. Nah, bahkan mereka mengatakan boleh gereja dibangun di Gang Serong sana. Nah awal-awal kami tidak tahu so. Jadi kalau melihat situasi udah seperti itu, kami pun rasa tidak sedap tuh. Kami yang merasakan dulu betapa sedihnya di sini, belum punya tempat ibadah. Lalu tantangan dari masyarakat luar biasa untuk membangun gereja itu sampai mereka kirim surat ke kotak 5.000 ke presiden. Surat penolakan untuk itu mendirikan gereja di depan itu di samping SD itu yang lokasi yang kita beli itu, Pastor beli itu. Udah laratan. Nah, lama kami cari, lalu dapatlah tempat di sekarang gereja itu, yaitu kita beli dengan Pak Ajin, dia orang Tionghoa. Di situ kita beli 2 kapling. Baru teringat aku dengan ngomong Pastor Jeron ya, memang sesuai orang tua nih ngomong. Kita lebih bagus pasrah kan ya dengan yang di atas lah. Sampai keluaran ini lahan yang kita beli ini pas di tengah kota lagi tuh. Padahal sebelumnya di situ tuh hutan timba waktu itu. Nah, waktu itu Pak Camatnya Pandi, jadi diajukan izin bangunan, tidak disetujui. Ini gereja kah? Ini kapel. Jadi kata Bapak Markus sih sama Pak, gereja pun tempat sembahyang enggak, kapel pun tempat sembahyang enggak. Nah, lalu setelah dibangun tadi ada salibnya di atas bumbung. Masyarakat itu sudah mendesak Pak Camat, mengapa ada salib di atas? Nah, lama lalu diresmikan waktu itu. Malah hari pertama kita peresmian secara nasional, lalu pemberangkatannya hari kedua. Setelah diresmikan, beberapa masyarakat kaget. Oh, begitu rupanya keberadaan gereja. Jadi tidaklah terlalu mendiskriminasikan. Kita saling menghargai kerjasama. Bahkan teman-teman saya waktu itu kecewa. Mengapa waktu peresmian gereja kami tidak diundang? Nah, di situ kami merasa bangga. Karena ketua panitia konsumsinya istri Pak Camat. Nah, jadi sampai sekarang kita sudah bisa bergandengan tangan dengan yang Muslim. Mereka sudah mau menerima keberadaan tempat ibadah kita, menerima umat kita. Itu kekuatan itu, kekompakan itu, walaupun hanya sedikit, tapi tahan banting.
saya tetap mendukung walaupun dalam usia saya yang sudah seperti ini, tetapi semangat tetap berjiwa muda. Nah, mudah-mudahan kawan yang mengikuti jejak kami lah, kita bersemangat. Kalau dulu begitu susah payah, tetapi sekarang sudah kita mendapat kelonggaran. Kita tidak tahu apa model perubahan yang akan datang ini. Selain kita dipanggil untuk berdoa secara padi di rumah, sebaiknya kita berkumpul untuk setiap hari Minggu ke gereja. Walaupun dia 2-3 orang, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Memang diwajibkan kita untuk berdoa secara pribadi, tapi wajib juga kalau waktu berkumpul itu disitulah menjalin kekeluargaan, persekutuan dengan umat lain. Pesan saya cuma satu itu, kuatkan iman, jangan sampai tergoyah karena dunia, hal-hal duniawi. Tapi memang Tuhan masih menguatkan saya waktu itu, dan saya juga memang merasa memang dikuatkan oleh Tuhan sendiri, bukan karena iman saya kuat, tapi memang dikuatkan oleh Tuhan. Tuh. Sehingga bisa sampai saat ini masih tetap seperti sekarang.